Kalau Allah mau memberikan kepada kita kemudahan untuk haji, mudah. Pertanyaannya, pernah Ki menangis minta mau naik haji? Pernah Ki menangis minta jodoh? Pernah Ki menangis minta anak yang bisa hafal Quran? Saya mau Ustaz anak saya bisa hafal Quran, tapi pernah nggak nangis untuk minta itu? Kata para ulama, di antara bukti ketulusan hati meminta sesuatu sama Allah, Bu, minta dalam keadaan tahajud sendiri menangis. Saya ulangi, di antara bukti Anda serius minta sesuatu, mungkin ada yang butuh jodoh di sini, mungkin ada yang mau naik haji, mungkin ada mau suaminya berubah, mungkin ada yang mau anaknya berubah, mungkin ada yang mau istrinya berubah. Anda serius gak minta itu? Atau cuma Rabbana atina setiap kali doa? Atau jangan-jangan Anda setiap kali sholat yang penting sudah sholat? Atau jangan-jangan setiap sujud Anda tidak pernah pakai berdoa? Nabi saja kadang-kadang memperlama sujudnya pada sholat-sholat sunnahnya, karena Nabi tahu bahwa sujud adalah keadaan terbaik orang berdoa sama Allah. Hadis Muslim, kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu ilallah wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika sujud. Makanya ayatnya wasjud waqtarib, surah Al-Alaq juz 30, ayat terakhirnya, dan sujudlah, wasjud waqtarib, dan mendekatlah. Makin lama sujud itu makin dekat sama Allah, makin ikhlas sujud itu makin dekat sama Allah. Kalau Bapak, Ibu, dokter, perawat kerja di sini, Anda punya hajat. Apa hajat Anda? Minta sama Allah. Pak, sedangkan kita nggak minta, kita dikasih. Pernah nggak Anda nggak minta sesuatu tapi kayak diberi sama Allah? Ibu jawab, pernah atau tidak? Belum pernah disebut di mulut tiba-tiba naik jabatan. Belum pernah disebut tiba-tiba lulus PNS. Belum tiba-tiba kerja di sebuah rumah sakit. Padahal nggak pernah disebut. Allah akan tahu isi hati kita. Betul tidak? Kadang-kadang Anda belum pernah bangun tahajud untuk kerja di Primaya, tapi Allah takdirkan Anda kerja di sini. Coba, nggak diminta saja Allah tahu yang terbaik buat kita, apalagi diminta. Bukankah ini seperti utang piutang? Kan Allah berjanji, janji yang harus ditepati. Utang itu janji. Bukankah Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti saya jawab doamu. Permasalahannya kita nggak berdoa. Permasalahannya doanya main-main. Kadang-kadang kita minta tapi kita kayak main-main, nggak serius sama Allah, Bu. Ada dulu Pak toh, direktur sebuah perusahaan, telepon saya, Ustaz, ada waktu Ustaz, kita ngopi di Mall Pondok Indah, Jakarta. Jauh banget ngopinya, saya bilang, Mas. Dia bilang, saya mumpung ada ini Ustaz, saya lagi pusing kepala Ustaz, ada saya mau cerita sama Ustaz. Saya di Makassar mau, yang jauhnya di Mall Pondok Indah. Dia, Ustaz, ada juga kerjaan di Jakarta ini begini. Nanti saya urus tiket, saya jamin diurus tiketku, bayarkan saja. Yang pasti nih itu Ustaz, masa tunggu saya atur jadwal dulu. Saya kabari baik Ustaz minggu ini Ustaz nah, karena pekan depan itu saya keluar negeri. Saya bilang iya, memang kau yang butuh, kau yang atur. Saya bilang jadi kalau begitu. Bilang iya maaf Ustaz, kita yang pengen ngatur. Bilang iya oke. Saya kasih jadwal. Oke, ini ambilkan tiket jam sekian. Baik Ustaz. Ambilkan hotel di Swiss Bell Pondok Indah. Saya ke Pondok Indah ngopi 3 jam dia cerita banyaknya masalahnya. Saya diam. Saya bilang 4 Mersita, 2 Alparta. Ku tahu rumahnya di sini semua. Saya bilang banyak rumah di Jakarta, di Pondok Indah rumah. Saya bilang 3 jam cerita sama saya. Saya rumahku masih ngontrak. Nih, 1 ji. Nggak banyak di tanahku nah. Tapi nggak sepening ini di hidupku. Menangis itu. Saya bilang apa? Saya bilang apa itu dosa tadi? Dia bilang banyak Ustaz. Nangis itu. Terus saya bilang, Nabi bilang sama saya, jadi bagaimana solusinya Ustaz? Saya bilang, boleh saya bertanya satu pertanyaan? Boleh. Berapa jam begini ngopi? Nabi bilang 3 jam ya Ustaz. Saya bilang, pernah Ki berdoa selama 3 jam? 1 jam mau cerita ini semua tadi yang kita cerita sama saya, sama Allah, pernah Ki cerita? Menunduk itu. Baru Nabi bilang, tidak pernah Ustaz.
Saya bilang, malu ki sama Allah. Itu mi kita selalu otak tak hitungan dunia. Karena kita pengusaha, kontraktor. Kali-kali tak manusia, kali-kali tak uang, kali-kali tak angka. Kita lupa Pak, ada yang lebih hebat dari semua yang Anda cerita. Makan pagi di Paris, makan siang di Dubai, makan malam di Singapura. Saya Pak, makan pagi di rumah, makan siang palu basah serigala, makan malam saya makan sop saudara di Petarani. Bahagia hidup saya. Tidak perlu saya ke Paris untuk makan siang, tidak perlu saya bolak-balik luar negeri ke Dubai makan pagi. Tidak perlu Pak. Karena bahagia itu bukan di sini, bukan di badan, bukan di mobil, di sini. Ini yang Anda lupa bersihkan. Ini yang Anda lupa, bahwa pemilik hati itu Allah. Anda dikasih uang tapi tidak dikasih bahagia. Itulah miskinnya Anda. Aku kasih begitu menangis ki. Itulah miskinnya Anda. Saya bilang Anda miskin Pak. Miskin itu sama dengan orang yang kurang bahagianya. Itulah orang miskin. Saya dikasih tas LV 17 juta. Kalau tidak kupakai ini zolim Kak. Jangan ki bilang tesnya Ustadz LV pasti banyak minta ceritai Kak. Tahu Ji. Jangan mi. Ku tahu Ji itu dada Pak nah. Tahu Ji ibu-ibu. Suka menton na cari celahnya Ustaz. 17 juta ini harga Bu. Iya. Tapi dikasih orang. Kalau saya mending saya ngapain 17 juta buat beli tas begini. Mending eger di. Baik. Nah kita ini mahasiswa Jeki juga dulu. 12 tahun saya jadi mahasiswa dari S1 sampai S3. Saya rasa susahnya hidup. Bapak Ibu, mau biasa? Selamat Ji. Gas lagi di. Ibu-ibu bela tasku na lihat ya. Malasku. Jadi fix ya, dikasih orang, oke? Okay? Ya, demi. Ngapa mi Ustaz? Elvitasna. Belum itu kalau dibawa tas Hermes Pak, merinding mi benar foto. Nah foto baru na crop kita tak baru sabar tas na Ustaz. Saya bilang tadi, takut mentong saya kalau ibu-ibu dekat kue. Allah Akbar. Wah, TV jah. Live. Masya Allah. Masuk makin di grup arisannya, di grup RT-nya. Kalau ibu-ibu Pak, pokoknya dia weser kanan belok kiri. Saya kasih begitu, menangis. Baik Bapak Ibu, saya tanya ki, andai bisa dibeli bahagia, berapa miliar kita mau bayar? Pulang ki Pak, ada istri solehah di rumah. Pulang ki Bu, ada suami soleh pulang. Yang kalau azan maghrib dia ke masjid bawa anak, tak bersyukur ki. Karena banyak ibu-ibu orang kaya, tasnya LV, tasnya Hermes, suaminya nggak pernah sholat. Kerjanya selingkuh sama perempuan, main jajan di Jakarta. Jajan perempuan. Minta ki sama Allah kebahagiaan yang hakiki. Makanya coba sederhana sekali masuk tol masuk surga tadi. Kata Nabi 4 amalan membuat masuk surga. Dengan selamat lewat jalan tol. Apa? Afsyus salam. Kata Nabi banyak sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Banyak beri makanan, traktir orang. Wasilul arham. Sambung silaturahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam di saat orang tertidur. Tadkhulul jannah bi salam. Kau masuk surga lewat jalan tol. Enggak perlu transit neraka, langsung tembus surga. Mau amalkan ini. Kadang-kadang sebarkan salam berat, cuek. Kadang-kadang memberi makanan pelit. Mau traktir orang hitung-hitung. Serius Kak, yang mau makan siang nanti gratis, kasih tahu Kak, saya bayar. Iya. Mana mau saya tidak bisa beli LV. Bisa Ji Bu, bisa Ji beli, tapi kan untuk apa? Bukan mau dipakai gaya-gaya ini Bu ya, bukan. Tapi saya hargai pemberian dari ini yang kasih Kak seorang ustadz juga. Pernah dengar namanya Ustadz Lukman? Pernah dengar? Lukmanul Hakim, pernah dengar? Pontianak. Nah, beliau yang kasih ini, insyaallah. Dia bilang, Ustadz ini untuk izzah. Apa ini Ustadz? Dia bungkus sampai Kak di pesawat saya ngisi di Pontianak, saya buka. Tas LV mati minyak. Nah ceritain main ibu-ibu. Ya. Dibawa, dia bilang Ustadz untuk izzah. Apa itu izzah? Kemuliaan. Bahwa Ustadz juga bisa bawa tas LV Louis Vuitton.
Enak tahu kalau dipakai begini tuh. Nah lihat ki orang baik tahu. Jangan ku remehkan Ustaz. Padahal dia tidak tahu bahwa anak dikasih orang. Itu mi dari tadi kita suzoni enggak tahu. Kita lihat dari tadi tasku. Istighfar maki. Istighfar mi. Ku tahu saya tuh kuliah aja ki semua. Saya bilang enak curi. Waktu saya bilang ditulis di sini dia bilang ini sengajanya Ustaz apa pamer LV-nya. Astagfirullah ibu-ibu. Harap maklum Pak, ibu-ibu begitu memang. Jadi kalau kita di rumah sabar ki hadapi istri tak. Baik, saya lanjut masih boleh? Baik Bapak Ibu. Nah, momentum bulan Muharram, bulan suci ini ya. 11, 12, 13 dan bulan 4. Bulan 7 Rajab. Kata Nabi 3 yang berurutan. 11 lewat nih. 12 Zulhijjah ini. Ini mau habis. Tanggal 26 ini sekarang. Ya, 26. Sudah bersedekah semua? Sedekah hari Jumat sudah? Sudah baca Al-Kahfi? Alhamdulillah. Yang belum baca cepat habis ini nah. Baca Ki Al-Kahfi karena antara Jumat dengan Jumat dipenuhi dengan cahaya kebaikan. Yang belum baca Al-Kahfi Bu, nanti sudah sholat asar kalau siapa tahu sudah selesai kajian baca Ki Al-Kahfi. Yang belum sedekah sedekah memang. Saya ini mau pergi bagi-bagi Jumat, berbagi berkah nanti ini habis asar. Sedekah, banyak sholawat. Hari Jumat itu baca Al-Kahfi. Kalau laki-laki segerakan ke masjid ya. Kalau perlu duduk di depan. Sebelum khotib naik sudah ada di masjid. Nah, momentum bulan ini Bapak Ibu sekalian, bulan Muharram ini bulan kebaikan. Segerakan ki kebaikan. Menarik Pak ya. Coba lihat kita tadi. 4 amalan yang membuat orang masuk surga lewat jalan tol. Tadkhulul jannah bisalam. Semuanya 3 di awal berkaitan dengan manusia. Sebarkan salam. Bisakah kita sebarkan salam kalau tidak ada manusia? Tidak mungkin kita beri salam sama tembok. Betul tidak? Hadapi manusia yang lain baru kita bisa mengamalkan yang namanya amalan sebarkan salam. At'imut ta'am, beri makanan. Bisakah kita memberi makanan kalau tidak ada yang makan? Tidak bisa. Makanya ingat gak hadis Muslim, wanita penzina diampuni dosanya gara-gara kasih minum seekor anjing air. Pernah dengar hadisnya? Air minum, anjing yang minum. Makanya tadi saya tanya siapa yang belum makan siang? Saya yang traktir. Karena kalau anjing dikasih minum, nah anjing ini tidak sholat, anjing tidak ruku, tidak sujud, anjing tidak punya istilahnya istri, anak dan seterusnya. Kalau manusia kita kasih makan, bayangkan dia pakai sholat, dia pakai mengaji, besarnya itu. Makanya kalau di kantin jangki sembunyi-sembunyi makan, atau jangki kalasi kita makan dan selalu mau dibayarkan. Sekali-sekali kita yang bayarkan orang. Kalau perlu kita duluan di sana. Ada orang kalau di kantin itu sudah dimakan, dia bilang tunggu ke toilet Kak dulu supaya temannya yang bayarkan. Nah, justru balik sekarang Pak. Ingat Pak, rumus hidup itu bahagia adalah ketika engkau mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Bahagia itu nggak bisa dibeli. Seorang yang punya kekayaan yang di depan saya, kontraktor kaya raya, dia kontraktor, mohon maaf, pabrik nikel, pabrik tambang di Vale, banyak. Saya tidak perlu cerita kayaknya ini orang. Tapi 3 jam dia menangis Pak, baru saya tunjuk saya bilangi Anda orang miskin. Karena bahagia itu lebih mahal daripada kekayaan harta. Bahagia apa? Hati. Iya Ustaz, betul Ustaz. Pernah curhat sama Allah begitu? Tidak pernah Ustaz. Saya bilang pantas Anda miskin di depan Allah. Kaya di ATM, kaya di rekening, kaya di alat-alat, kaya di kendaraan, kaya di rumah, tapi Anda miskin hakikatnya Pak. Iya Ustaz, iya Ustaz. Tahu kalau Anda lihat itu banyak nih orang kaya saya kasih begini Pak. Karena kita ini tidak butuh mereka, kita butuh Allah. Perlu dihilangkan kesombongan dalam hatinya orang-orang begini, yang mereka merasa semua bisa dibeli dengan uang. Mohon maaf, tidak. Bahagia tidak bisa dibeli.